Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Senin kali ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Oke, untuk hari Senin ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita mengenai hubungan saya dengan salah seorang atlet. Di sini saya tidak perlu untuk menjelaskan dia atlet apa ya. Pokoknya dia itu atlet di bidang olahraga lah. Ini sebenarnya cerita agak lama, tapi sampai sekarang pun saya masih sering bertemu dengan dia, karena hubungan kami sampai sekarang tuh masih baik-baik saja. Lalu, apakah dia ini boyfriend saya? Simak saja ceritanya ya teman-teman. Untuk mengawali cerita ini, kita harus menentukan nama orang ini. Ya, seperti biasanya, kalau saya cerita, saya akan menyamarkan namanya dengan sebutan nama lain. Kalau begitu, atlet ini kita sebut saja namanya Hans. Nah, kebetulan domisili tempat tinggalnya Hans ini masih satu kota dengan saya sampai sekarang. Tapi, sebenarnya dia dulu tidak tinggal di sini teman-teman. Dia ini orang dari kota ujung sana lah pokoknya. Kota yang langsung berbatasan dengan Singapura. Ayo, kota apa teman-teman? Di Indonesia, letaknya paling ujung berbatasan langsung dengan Singapura. Coba tebak ya teman-teman dan tulis di komen bawah. Ya, Hans dulu bisa move ke kotaku ini karena dia dulu dipindah tugaskan kerja di kantor cabang yang ada di kotaku sini. Jadi, selain dia ini pekerja, dia juga seorang atlet. Dan pekerjaannya pun masih berhubungan dengan bidang yang sama yang dia tekuni, dan juga bidangnya itu adalah di bidang kesehatan dan olahraga. Oke, jadi usianya Hans itu 27 tahun teman-teman, dan dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Awal saya mengenal Hans ketika saya dulu bekerja. Oh, bukan bekerja sih, itu maksudnya dulu saya pernah ada event maksudnya. Jadi dulu, selain saya bekerja di kantor, saya juga mengurusi suatu event begitulah teman-teman. Nah, waktu itu ketika saya sedang mempersiapkan booth kami untuk acara event itu, saya masih belum kenal nih sama si Hans. Dan waktu itu, booth-nya si Hans ini ada di sebelah booth saya. Nah, waktu kami, maksudnya saya dan tim saya sedang mempersiapkan booth, si Hans ini mempersiapkan booth-nya juga, dan waktu itu dia hanya ditemani satu orang saja. Sedangkan booth-nya Hans ini kan besar teman-teman. Jadi ketika booth saya sudah selesai, saya melihat si Hans inilah. Ya awalnya kasihan gitu loh teman-teman. Kok ya tidak ada tim lain yang membantunya, padahal booth-nya ini besar banget. Beda dengan booth saya yang tidak terlalu besar. Jadi kalau di booth saya itu hanya ada sekitar 5-6 orang. Nah, kalau menurut saya, booth-nya si Hans itu harusnya ada 10 orang lah, karena besarnya 2 kali lipat dari booth saya. Waktu itu, saya coba ke booth-nya Hans. Saya tanya nih, oh bukan sih, awalnya saya berkenalan dulu dengan si Hans. Lalu saya tanya, kenapa yang mempersiapkan booth-nya ini cuma 2 orang? Kan booth kalian ini besar. Dan katanya Hans ternyata 4 orang yang harusnya membantu itu lagi dipindah tugaskan ke event yang lainnya, dan yang lainnya juga ada yang sakit dan juga ada yang berhalangan, jadi tidak bisa membantu. Ya sudah, di situ karena waktu juga sudah sore banget, saya bantulah untuk mempersiapkan booth-nya si Hans ini biar cepat selesai dan dia bisa cepat pulang untuk istirahat, dan keesokan harinya biar punya tenaga lagi lah untuk di event itu.
Setelah saya selesai membantu si Hans, saya kan mau pulang tuh. Tapi si Hans mengajak saya untuk makan dulu teman-teman. Ya, sebagai ucapan terima kasih begitulah katanya. Berhubung saya juga belum makan, ya akhirnya ya saya mau dong. Nah, ketika kami keluar dari atrium itu, saya menunggu si Hans untuk mengambil mobilnya yang ada di basement. Maksudnya mobil kantornya. Sedangkan mobil kantorku sudah kembali duluan mengantar teman-teman saya untuk pulang. Nah, disitulah saya akhirnya mengenal si Hans ini. Setelah itu ya kita ngobrol-ngobrol lah, saling tanya satu sama lain. Dan setelah itu dia mengantarkan saya untuk pulang. Keesokan harinya mulailah event itu teman-teman. Ya seperti biasa, event berlangsung dan pengunjungnya cukup ramai. Jadinya saya juga tidak ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Hans. Karena kan kita juga beda booth ya, meskipun booth kita bersebelahan. Dan setelah event sudah selesai, bersiap-siaplah kami, saya dan tim saya untuk pulang. Nah, ketika saya sudah mau keluar dari atrium itu, ada salah satu temannya Hans yang memanggil saya, dan dia minta bantuan ke saya. Oke lah, kembalilah saya masuk ke atrium lagi. Dan ketika saya ada di boothnya Hans, saya melihat Hans itu sedang pingsan teman-teman. Lalu saya tanya dong ke teman-temannya, Hans ini kenapa kok sampai seperti ini? Kata teman-temannya, Hans ini dari pagi tadi tuh belum makan. Dan dia juga tidak bisa makan siang karena pengunjung di event tadi itu ramai banget. Dan di hari itu boothnya Hans hanya dijaga oleh 3 orang saja. Jadinya Hans ini mungkin kecapean lah ya, lalu pingsan. Dan juga karena Hans ini seharian belum istirahat dan juga belum makan teman-teman. Ya sudah, karena saya juga tidak bisa mengangkat si Hans ini karena tubuhnya Hans tuh besar gitu ya. Tidak gemuk, tapi ya karena mungkin dia sering gym gitu loh, jadi badannya itu berotot. Ya intinya badannya Hans ini besar gitu loh. Saya telepon ambulans lah di situ. Setelah itu saya dan satu temannya Hans ikutlah di dalam ambulans. Sesampainya di rumah sakit, saya jelaskanlah ke salah satu dokter yang jaga di sana tentang keadaannya si Hans ini. Ya sudah, setelah saya mengurus administrasi yang dibutuhkan, akhirnya Hans dipindahkan ke kamar perawatan dan saya lihat tangannya diinfus gitulah teman-teman. Waktu saya sedang menunggu si Hans, temannya si Hans ini bilang ke saya kalau dia harus pulang karena dia harus menjemput istrinya pulang kerja. Ya sudahlah, akhirnya malam itu saya yang menjaga si Hans. Dan saya menghubungi tim saya kalau besok saya ke booth itu siang-siang karena saya sedang di rumah sakit menjaga saudara saya. Ya saya beralasan begitulah ke tim saya teman-teman. Nah di situ tuh ketika si Hans sudah sadar, dia bilang katanya kepalanya pusing banget. Lalu saya memanggil salah satu perawat untuk segera memeriksa keadaannya si Hans. Setelah diperiksa tuh, Hans tuh saya lihat ya, perlahan-lahan mulai tidak sadarkan diri. Maksudnya dia tertidur teman-teman. Entah mungkin dikasih obat penenang atau apa, saya tidak tahu. Intinya dia waktu itu langsung tertidur. Ya sudahlah, karena saya juga sangat mengantuk dan juga capek ya. Dan juga si Hans ini kan juga sudah tidur. Ya saya akhirnya juga tidur juga. Bukan tidur di bednya si Hans ya teman-teman. Saya tidur di sofa. Mana sofanya kecil lagi. Gak enak lah pokoknya posisi tidur saya waktu itu. Keesokan paginya saya bangunlah dan saya melihat kalau si Hans ini juga sudah bangun. Dan saya menanyakan bagaimana keadaannya, apakah sudah baikan. Katanya si Hans sudah tidak pusing, cuma dia masih lemah gitulah. Ya iyalah, namanya kemarin tidak makan dan hanya diinfus, pasti badannya masih lemah ya. Tidak berapa lama kemudian, ada suster yang masuk dan mengantarkan makanan untuk si Hans. Di situ saya tanya ke si Hans, apa dia sudah bisa makan sendiri? Kalau belum bisa, ya tidak apa-apa, saya suapi. Karena juga kondisinya Hans terlihat masih sangat lemah, ya sudahlah, saya berinisiatif untuk menyuapi si Hans. Nah, waktu saya mau menyuapi si Hans ini, tiba-tiba ada seorang cowok masuk ke ruangan kami. Dan dia langsung berbicara nyolot gitu loh teman-teman. Dia berbicara nyolot ke saya. Sedangkan saya kan di situ ya bingung ya. Saya tidak kenal dia masuk dan berbicara seperti itu. Ya kaget dong, ini cowok ini siapa? Kok bicaranya nyolot banget? Lalu si cowok ini tiba-tiba memegang tangannya Hans dan berbicara ke Hans. Pokoknya dari pembicaraan dia dengan si Hans,
saya dapat menyimpulkan kalau cowok ini adalah pacarnya si Hans. Nah, karena di situ saya juga udah malas lah ya dengan si cowok ini, akhirnya saya bilang ke si Hans kalau saya mau pulang dulu saja, soalnya saya juga harus ke event sama teman-teman saya. Udah, di situ saya tidak melihat Hans lagi karena saya sudah malas untuk melihat cowok yang masuk itu tadi, dan juga kan cara bicaranya itu loh yang menurut saya kurang baik. Padahal saya yang menolong Hans, kok dia nyolot banget gitu loh ke saya. Setelah saya meninggalkan si Hans, saya pergi menuju ke event lagi. Jadi event ini agak lama teman-teman, ada sekitar 7 hari lah. Setelah saya sampai booth-nya tempat saya, temennya si Hans itu tanya ke saya bagaimana keadaannya si Hans. Dan sekarang siapa yang menjaga Hans di rumah sakit? Ya saya jelaskan lah, keadaannya si Hans sudah membaik. Dan pagi tadi ada seorang cowok yang datang dan saya ceritakanlah kejadian itu ke temannya Hans. Dan sepertinya temannya Hans ini mau berbicara sesuatu ke saya, tapi tidak jadi. Di situ ya, karena saya tidak berpikir apa-apa dan saya tahu kalau cowok itu tadi pacarnya si Hans, ya sudahlah, saya tidak mau berbicara panjang lebar lagi. Singkat cerita, di hari kelima, si Hans ini sudah masuk kerja dan kami bertemu di basement. Di situ saya sapalah si Hans dan menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Saya juga meminta maaf kalau saya ada kesalahan karena cowok yang datang kemarin sepertinya salah paham ke saya. Di situ Hans langsung menjelaskan kalau cowok yang kemarin datang itu adalah siapa ya teman-teman? Untuk kelanjutan ceritanya saya ceritakan di next video ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan always stay at home. Dan kalimat penutup dari saya, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.